Theo Litai. Pak Theo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi para pendengar sekalian. Salam sehat selalu Pak Theo. Salam sehat Pak. Ya. Hari terakhir masa tenang, mungkin kalau yang di Himpun juga bagaimana dinamika maupun apa yang menjadi effort khususnya kayak saudara-saudara kita di kawasan Indonesia Timur menyambut pemilu besok yang nanti akan sama-sama meramaikan TPS, itu seperti apa yang bisa dikabarkan Pak Theo? Sambutan dari masyarakat cukup baik, cukup meriah, cukup positif Pak. Iya. Jadi kita tahu bahwa kondisi secara geografis kan berbeda-beda ya Pak ya. Iya. Kawasan Timur Indonesia ini diwarnai dengan wilayah-wilayah kepulauan yang tersebar di pulau-pulau. Jadi memang kerja keras dari pemerintah daerah didukung TNI untuk memfasilitasi atau membuat lebih ringannya pekerjaan dari penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu khususnya di daerah-daerah. Itu saat ini penyaluran logistik itu sudah berhasil untuk dilakukan sampai ke wilayah-wilayah terpencil sekalipun yang ada di Pulau Papua misalnya Pak, maupun yang ada di pulau-pulau kecil di Kepulauan Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB. Jadi memang tantangannya cukup besar, bervariasi antara wilayah pegunungan, wilayah kepulauan, dan berbagai moda transportasi harus digunakan itu. Ada kapal terbang, pesawat terbang, kemudian pesawat kecil, kapal laut, motorboat. Jadi bahkan kalau di pegunungan sudah disambung dengan pesawat kecil, masih disambung lagi dengan mobil dan jalan kaki untuk sampai ke kampung-kampung. Tapi semuanya dilaksanakan dengan baik dan semua orang, saya lihat kawan-kawan penyelenggara memiliki komitmen, dedikasi yang kuat untuk bagaimana melaksanakan agenda demokrasi nasional ini Pak. Iya. Pak Theo. Iya. Bisa kami katakan bahwa warga di kawasan Timur Indonesia pada dasarnya siap untuk mendukung pelaksanaan pemilu besok. Siap untuk tinggal mungkin hanya hitungan jam lagi bahkan begitu dari kita ngobrol. Iya. Pak Theo, kalau teman-teman pegiat demokrasi sering menyebut agar kemudian pemilih itu datang ke TPS karena memang untuk menyalurkan harapan, bukan hanya menyalurkan suara tapi harapan. Sementara yang kita tahu, yang kita ikuti sangat minim begitu ya, isu-isu 3T begitu, apalagi sebuah frame khusus bahkan yang sangat minim pada saat kontestasi 5 peralatan debat begitu. Tapi ini mungkin tidak mengurangi semangat begitu ya, untuk mengakomodir apa yang menjadi kemauan, karena kawasan Indonesia Tengah sampai Timur itu masih mayoritas juga dengan kepulauan-kepulauan yang dimiliki Pak Theo. Iya, saya kira ada satu hal Pak yang juga penting untuk kita ingat. Isu di dalam pemilu kan tidak selalu sifatnya nasional, tapi juga regional dan lokal. Dan itu banyak diwakili oleh kehadiran kawan-kawan kita yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun DPR RI, serta khususnya DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi memang agenda tanggal 14 ini justru masih banyak diwarnai oleh kehadiran ataupun kalau untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan itu dia masih berkepentingan dengan agenda pembangunan di daerah. Itu sangat penting sekali. Dan oleh karena itu pertimbangan yang digunakan nanti adalah dalam konteks lokal, konteks daerah. Konteks daerah, dan itu yang akan dibawa ke eskalasi nasional begitu ya Pak Theo? Betul. Ini yang menjadi bagian dari, kalau tidak dilalui besok kan tentunya akan sulit untuk adanya jembatan ke komunikasi ke tingkat nasional. Jadi saya kira strategi kita untuk melaksanakan pemilu serentak dalam satu waktu, untuk baik dari tingkat DPRD Kabupaten Kota sampai ke pemilu presiden, itu merupakan satu hal yang sudah cukup tepat untuk dilaksanakan. Iya, baik. Terakhir Pak Theo, ini yang menjadi ajakannya juga untuk semua warga Indonesia termasuk saudara-saudara kita kawasan Indonesia Tengah maupun Timur agar besok sama-sama mensukseskan pesta demokrasi dengan indeks tingkat partisipasinya. Silakan Pak Theo. Ya, kepada
para rekan-rekan kita, para basudara kita yang ada di timur, di tengah Indonesia, mari kita sama-sama berpartisipasi mendukung pelaksanaan pemilu 2024. Apapun perbedaan dalam pilihan kita, ingat, kita orang semua bersaudara. Jadi kita semua bersaudara, tetap dalam satu persatuan kesatuan Indonesia, apapun perbedaan pilihan kita. Intinya adalah kita semua bersaudara ya. Terima kasih. Baik, Pak Teo, terima kasih untuk pagi ini bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi, Pak Teo. Selamat pagi. Demikian mendengar tadi bersama dengan